Halo semuanya, kenalin gue Haris dan hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu toko furnitur yang ada di Jakarta, yaitu IKEA. Dan pastinya kita juga sambil bahas hal-hal unik yang ada di IKEA. Yuk ikutin terus vlognya. Halo semuanya, sekarang kita lagi di IKEA. IKEA. Jadi kita lagi di IKEA Jakarta Grand City. Persisnya itu di seberangnya Ion JGC dan kita bakal makan sekaligus muter-muter di IKEA. Jadi kita langsung aja gas muter-muter di IKEA-nya. You bring me down for all to see. Oke, jadi ada sedikit fun fact buat yang di IKEA ya. Jadi di IKEA ini kalau kita nyadar kan jalannya kayak lurus muter belok-belok gitu, udah kayak apa? Udah kayak labirin. Tapi sebenarnya ini tuh Backroom. sengaja dibikin backroom. Jadi ini sebenarnya sengaja dibikin muter-muter gitu. Tujuannya adalah biar orang-orang yang datang ke sini itu dia malah membeli barang yang awalnya dia nggak cari, tapi karena menurut dia menarik atau tiba-tiba dia ngerasa butuh nih, jadi akhirnya mereka beli gitu. Jadi sengaja biar kita membeli barang yang tidak direncanakan di awal gitu. Buat yang belum tahu, brand IKEA itu berasal dari Swedia dan didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad. Yang menarik, awalnya IKEA bahkan belum menjual furnitur. Mereka menjual berbagai barang kecil seperti pulpen, dompet, dan bingkai foto. Nah, baru beberapa tahun kemudian, mereka mulai fokus ke furnitur. Dan dari situlah semua berkembang. Oke, salah satu kelebihan IKEA dibandingkan tempat-tempat lainnya adalah IKEA itu nyediain barang-barang yang secara visual itu sangat minimalis ya. Jadi cocok banget buat Gen Z, terutama Gen Z yang sudah berkeluarga dan ingin punya rumah sendiri, pengen bikin rumah sendiri dengan furnitur yang ala minimalis. Ini semua IKEA sudah menyediakan. Jadi ya ini memang sasaran mungkin untuk generasi Z dan milenial mungkin. Ya, bayangin aja kita punya ruang makan seminimalis ini, secozy ini ya teman-teman. Semuanya dari kayu dan kayunya juga kayu-kayu minimalis ya, bukan yang baik ukir-ukiran. Ditambah lagi dapurnya kayak gini teman-teman. Bisa bayangin ya senyaman apa rumah dengan furniturnya seperti ini. Ini ada beberapa alat-alat masaknya ya, yang mana balik lagi minimalis banget. Jadi kalau kita punya tempat makan dan juga dapur seringkas ini, secozy ini, ya mungkin kita akan selalu makan di rumah, tapi kita nggak jalan-jalan keluar sih jadinya. Ya adalah ngayal terus dari tadi. Salah satu hal yang paling identik dari IKEA adalah konsep furnitur yang harus dirakit sendiri. Buat sebagian orang mungkin kerasa ngerepotin, tapi justru konsep ini yang membuat biaya produksi, penyimpanan, dan pengiriman jadi jauh lebih efisien. Karena dikemas dalam bentuk flat pack atau kemasan datar. Efisiensi inilah yang membantu harga produk IKEA tetap relatif terjangkau. Ya, jadi manifesting dulu. Di sini ada kasur untuk tidur. Di sini ada kasur untuk baby, untuk seorang anak. Dan hal yang dari dulu pengen gue lakuin, rumah nggak perlu gede-gede, tapi dari kasur bisa langsung pindah ke sebelah sana dulu. Yap, dari kasur langsung pindah ke sini dan bisa langsung masak, bisa langsung nyuci, dan pastinya bisa langsung nyuci baju di sini. Jadi nggak apa-apa kecil, tapi semuanya itu ringkas dan juga bisa dijalankan dengan baik, nggak buru-buru, nggak perlu ke atas bawah dulu. Tapi ya manifesting aja dulu. Ya, ini adalah setumpukan gelas kaca ya. Nah ini mirip-mirip gelas di warkop, tapi kayaknya bentuknya lebih modern dikit. Apa kita beli nih? Kalau ini kayaknya beli hari ini bisa sih, nggak perlu nunggu 5-6 tahun lagi. Ini 3 cuan ya. Nah, kalau kalian sadar, hampir semua showroom IKEA itu dibuat seperti jalur satu arah. Dari ruang tamu, lanjut ke kamar tidur, dapur, ruang kerja, sampai area dekorasi rumah. Tujuannya bukan tanpa alasan. Dengan jalur yang sudah dirancang seperti ini, pengunjung jadi melihat lebih banyak produk dibanding kalau bebas memilih jalan sendiri. Oke, kalau misalnya diperhatiin, di IKEA ini dia showroomnya benar-benar dibikin selayaknya rumah. Contohnya di belakang ini ada salah contohnya. Jadi tujuannya dibikin
mirip kayak rumah beneran, kayak bener-bener layout rumah, itu adalah biar kita tahu kalau misalkan ditaruh di rumah itu akan seperti apa. Misalnya ini lampu ini kalau ditaruh di plafon seperti apa, ini juga sofanya dan lain-lain. Jadi ini benar-benar bikin orang itu ketika beli tahu nanti di rumah itu penampakannya akan kayak gimana. Itu dia keunggulan dari IKEA. Karena kita juga ada studio dan membutuhkan bingkai, IKEA itu juga jual bingkai. Dan harga mereka tuh affordable loh. Bukan harga yang mahal-mahal banget, bukan harga gorengan. Tapi kualitasnya bagus. Itulah kenapa di studio kita ya, di Follow Studio itu pakai dari IKEA juga. Karena emang bagus banget sih. Dan ini adalah salah satu lampu favorit gua. Kalau misalkan kita lagi bikin video, di backgroundnya ada lampu ini keren banget. Ya, ini adalah lampu yang kalau jadiin background video ini bagus banget. Harganya 900.899. Tapi kalau misalkan kita bikin video backgroundnya ini, itu kelihatan mewah, kelihatan minimalis, dan nyaman dilihat, cozy dilihat. Maybe next time gue bakal beli ini kalau misalkan bikin video biar backgroundnya lebih estetik dikit. Ada juga nih alasan kenapa banyak contoh ruangan IKEA ukurannya dibuat cukup kecil. Karena mayoritas orang tinggal di rumah atau apartemen dengan ruangan yang terbatas. Jadi, desain yang ditampilkan terasa lebih realistis dan mudah ditiru. Kalau diperhatiin, nama-nama IKEA juga kadang kedengarannya unik dan susah diucapin. Ternyata itu emang sengaja. IKEA pakai sistem penamaan khas dari Swedia. Ada yang diambil dari nama kota, sungai, pulau, sampai nama orang. Jadi bukan sekedar kode angka seperti kebanyakan produk lainnya. Bayangin kita baru bangun tidur, langsung lihat foto pernikahan habis wedding dengan kamar yang minimalis, estetik, senyaman, secozy ini, yang bisa langsung kerja di sini, dan kita bisa nyantai menikmati kehidupan kita. Dan setelahnya kita terbangun untuk yang kedua kalinya dan nyadar itu cuma mimpi. Mungkin manifesting 5-6 tahun lagi. Jadi sekarang kita mau ke tempat yang rak-rak, tempat yang banyak orang foto di situ, yang ikonik banget. Kayaknya tuh ada di lantai 1 di bawah. Jadi kita langsung ke sana. Nah, siapa itu? Oli si binturong. Iya, ketemu Oli. Tapi kok Olinya ada yang mini? Ada yang mini. Ini kan gambaran si bapaknya sama si Olinya. Oh iya, Oli waktu masih sebelum dimakan. Iya. Ada bola Pildun. Kamu dukung siapa? Dukung Messi atau Ronaldo? Ini ada boneka jari. Oke, kita sudah puas lihat-lihat showroom rumahnya yang mana kita manifesting untuk beberapa tahun ke depan. Amin. Ini siapa nih? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Oke, tadi kita udah mau nyoba masuk ke rak-raknya, tapi ternyata ditutup. Ya, nggak tahu ya ada masalah apa, jadi kita nggak bisa masuk lagi ke rak-raknya. Nah, ada yang Ada apa? manjat kerak. Ya, nggak tahu sih. Nggak tahu siapa ya yang manjat. Ada, dia viral di TikTok. Oh gitu. Ya sudah lah ya. Ya, sudah ditutup dah. Sudah tidak bisa lagi ke sana, guys. Tuh, coworker only, jadi udah nggak bisa ke sana. Ya, udah nggak bisa intinya, ditutup. Dan setelah capek muter-muter satu gedung, biasanya orang bakal berhenti di restoran IKEA. Nah, menu yang paling terkenal tentu aja ada Swedish Meatballs yang udah jadi ikon IKEA di berbagai negara. Selain itu ada juga macam-macam seperti fish and chips, hotdog, dan berbagai makanan lainnya dengan harga yang cukup ramah di kantong. Dan enaknya, di IKEA udah nyediain paket Fantastic Four Combo. Jadi udah dapat 4 makanan, 4 minuman, 2 kue, plus 1 snack. Pastinya ini cocok banget buat makan rame-rame bareng bestie atau keluarga. Oke, kita sudah ready untuk makanannya. Ini ada fish and chipsnya ada 2, terus ada cake-nya 2, nasi ayamnya 1, ditambah ini ada nasi plus apa ini? Kayak sup krim ya, jamur. Kayak nasi Jamur. mushroom gitu ya, jamur. Udah, sekarang langsung aja kita makan. Gua nggak tahu sama sekali sih rasanya bakal kayak gimana, tapi semoga aja rasanya nggak zonk ya. Karena Kayaknya nggak zong. ya insya Allah sih nggak. Nuggetnya mungkin enak, kayak katsu gitu. Tapi kalau buat mushroomnya, itu tuh yang jadi pertanyaan. Apa rasanya? Kalau misalkan nasi ayam ini, ya udah biasa gitu kan. Habis ini kita cobain.
Ini kayak nugget nasi mushroom. Mushroom. Selamat makan. Mushroomnya nggak bikin enak sih. Soalnya ada beberapa mushroom yang bikin enak kan. Tapi ini nggak bikin enak. Nggak kayak makan makanan orang bule lah. Sausnya mushroom. Ini juga enak. Nggak bikin enak. Bisa diterima di lidah orang Indonesia. Worth it. Wih, dicoba. Dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal. Iya, makan. Wih, gimana? Oke lah ya. Not bad. Ini kita sekarang makan makanan khas Indonesianya, nasi ayam goreng. Tapi jujur, untuk makanan khas Indonesianya biasa aja sih. Agak biasa aja ya. Kayak nasi ayam, udah. Di tempat lain lebih unggul, tapi ya wajar aja. Karena di sini poin utamanya bukan makanan Indonesia, tapi makanan khas gitu. Ya, udah kenyang banget. Tapi masih ada satu pentung. Untungnya aku makan dulu. Ini Tapi aku pakai tangan aja. Iya. Balik ke Indo soalnya. Coba dimakan. Sekarang gimana ayamnya? Keras. Nggak salah sih. Oke, itu makan ayamnya udah. Sekarang kita coba cake-nya. Kita coba dulu potong cake-nya. Empuk sih enak. Empuk. Yeay, ada cake. Ada cake. Penutupnya. Dessertnya. Coba dites. Ini mah buat apa? Bapak-bapak sambil ngopi. Bener sih. Tinggal kurang kopi aja ini ya. Mungkin itu juga ya alasan kenapa IKEA selalu rame. Tempat ini bukan cuma toko furnitur, tapi juga jadi tempat jalan-jalan cari inspirasi, menikmati makanan, atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga bestie. Oke teman-teman, kita udah selesai dari IKEA. Tadi kita udah muter-muter, udah manifesting buat ruangan-ruangan kalau misalkan nanti sudah punya rumah. Dan tadi kita udah makan-makan juga. Gimana tadi makanannya? Enak, terus murah banget. Betul, jadi kita tadi 150.000 udah dapat 4 menu. Dan itu memang promo dari IKEA untuk hari Sabtu dan Minggu ya, kalau misalkan kita punya family member. Oke teman-teman, kalau gitu sampai sini dulu untuk vlog hari ini dan sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Dadah. Bye. Every exchange.